Sebuah renungan, Suam-suam kuku, diterjemahkan oleh Catholic Angelus Domini dari Spiritual Conference on Impediments to Holiness oleh Father Chadwick Berger dengan tautan seperti tertera di layar. The Imitation of Christ, 4 book, diterjemahkan dari bahasa Latin oleh William Benham. The Way of Salvation and of Perfection, Meditations, Pious Reflections, Spiritual Treatises oleh Santo Alphonsus de Liguori. The Directorium Asceticum or Guide to the Spiritual Life oleh John Baptist Sacrameli S.J. Remember Thoughts on the End of Man, the Four Last Things, the Passion of our Lord, Human Suffering, Humility and Patience oleh Francis Xavier Lasans, yang telah mendapatkan imprimatur oleh Patrick Cardinal Hayes, Archbishop of New York, tanggal 30 Mei 1936. Suam-suam kuku adalah kecenderungan berpuas diri dengan keadaan dan enggan maju secara spiritual. Jiwa yang suam-suam kuku mengarah pada pemikiran seperti ini. Asalkan aku tidak dalam keadaan berdosa berat, aku akan baik-baik saja. Penyebab utama seseorang menjadi suam-suam kuku adalah karena keterikatannya pada dosa-dosa ringan, seperti suka bergosip, suka menghakimi orang lain, dan semacamnya. Suam-suam kuku menyebabkan kebutaan rohani dan kesalahan batin, karena kita tidak lagi memiliki keinginan atau semangat untuk memperbaiki diri. Kita cenderung melihat hal-hal spiritual sebagai sesuatu yang sulit dan di luar kemampuan kita. Apa yang akan terjadi pada kita akhirnya jika sejak awal kita adalah pribadi yang suam-suam kuku dan malas? Celakalah kita jika kita memilih untuk bersantai, seolah-olah itu adalah saat untuk merasakan kedamaian dan ketenangan, sementara belum ada tanda dalam hidup kita kekudusan yang sesungguhnya. Kejahatan yang sangat besar dapat muncul di dalam jiwa orang-orang yang mempunyai sifat suam-suam kuku. Meskipun mereka takut berada dalam keadaan dosa berat, namun mereka kurang mempertanggungjawabkan dosa ringan yang telah sengaja mereka lakukan dan tidak berusaha keras untuk menghindarinya. Tuhan mengancam akan memuntahkan mereka dari mulutnya, yang berarti bahwa apa yang pernah ditolak tidak akan pernah diterima lagi. Orang Kristen yang suam-suam kuku tidak menghormati Tuhan dengan menunjukkan dalam tingkah lakunya bahwa dia tidak menganggap Tuhan layak dilayani dengan perhatian yang sangat besar. Jika kita sulit mematuhi hukum ilahi atau bersikap suam-suam kuku dalam menuju jalan kesempurnaan, jika kita sering jatuh ke dalam dosa, baik berat maupun ringan, itu karena kelalaian kita dalam meminta dan memohon kepada Tuhan dan mempersembahkan diri kita kepadanya dalam doa. Karena jika kita sering berdoa untuk kebutuhan rohani kita dan dengan cara yang Tuhan inginkan, kita pasti memperoleh apa yang kita minta, karena Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Bagaimana bisa banyak orang kudus begitu sempurna dan kontemplatif terhadap hal-hal ilahi? Karena mereka berusaha keras mematikan diri mereka sendiri dari semua keinginan duniawi dan dengan segenap hati berpegang teguh kepada Tuhan, sehingga mereka bebas lepas memikirkannya. Kita terlalu sibuk mengasihi diri kita sendiri dan terlalu cemas tentang hal-hal fana. Kita hampir tidak pernah memperbaiki suatu kesalahan. Kita juga tidak bersemangat untuk bertumbuh dalam rahmat setiap harinya. Maka
kita akan tetap suam-suam kuku dan tidak beriman. Dia yang sungguh-sungguh mau menerima dan menanggung dengan sabar segala sesuatu yang diletakkan di atasnya. Dia yang ceroboh dan suam-suam kuku mengalami masalah demi masalah dan menderita, akan merasakan kesedihan setiap saat karena mereka tidak mencari penghiburan batin. Dia yang tidak taat akan mengalami kehancuran yang menyedihkan. Kekudusan adalah melakukan hal-hal biasa untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Tidak ada kehidupan yang lebih sederhana dari kehidupan Bunda Maria di Nazaret. Tidak ada yang lebih sederhana dari kehidupan Santo Yosef sebagai tukang kayu. Adakah yang lebih kudus dari mereka? Marilah kita ulangi kata-kata ini untuk diri kita sendiri. Ini adalah kehendak Tuhan, pengudusan kita, dan pengudusan adalah melakukan setiap saat apa yang baik, melakukannya secara menyeluruh, dengan sukacita, dengan keyakinan, seperti yang akan dilakukan Tuhan kita jika Dia ada di posisi kita. Meskipun sangat sulit bagi orang yang suam-suam kuku untuk berubah, namun ada jalan keluar jika dia menginginkannya. Cara yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, dengan cara apapun, harus mempunyai niat yang kuat untuk melarikan diri dari keadaan yang menyedihkan ini. Yang kedua, berusaha untuk menjauhi kesempatan untuk jatuh ke dalam dosa yang mungkin tidak akan dapat diperbaiki. Dan yang ketiga, mempersembahkan diri secara terus-menerus kepada Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh, agar Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepadanya untuk lepas dari kondisi yang menyedihkan ini. Dulcissime Jesu, da mihi fidei, spei et caritatis augmentum, cor contritum et humiliatum. Yesus yang termanis, tambahkanlah iman, harapan, dan kemurahan hatiku, dan berikanlah aku kerendahan hati dan hati yang penuh sesal.